Pastikan, di tengah memanasnya polemik hak asuh anak dan isu rumah yang disebut-sebut akan dilelang, siapa sangka akar persoalan yang menyeret Ruben Onsu dan Sarwendah justru diduga berawal dari sesuatu yang tak terduga. Benarkah semua bermula hanya karena tiket konser Blackpink? Apa yang sebenarnya terjadi di balik percakapan mengenai tiket konser tersebut? Mengapa sebuah permintaan tambahan tiket justru disebut-sebut menjadi awal renggangnya komunikasi antara Ruben dan Sarwendah? Lalu, bagaimana kronologi sebenarnya menurut pihak Ruben Onsu? Apakah Ruben memang mengabaikan pesan Sarwendah? Ataukah ada fakta lain yang selama ini belum diketahui publik? Mengapa pihak Ruben mengklaim telah berusaha memenuhi keinginan anak-anak untuk menyaksikan konser idola mereka? Dan apa yang membuat rencana tersebut akhirnya berubah hingga memicu kesalahpahaman? Lalu bagaimana tanggapan pihak Ruben mengenai kebersamaan Sarwendah dan Giorgio Antonio yang sempat melakukan siaran langsung kembali baru-baru ini? Benarkah Ruben tidak mempermasalahkannya selama tidak menyentuh ranah pribadi ataupun menyerang pihak tertentu? Lantas, apa yang sebenarnya paling diharapkan Ruben Onsu di tengah seluruh konflik yang masih berlangsung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik kemelut panas, isu pelelangan rumah yang menyeret nama Ruben Onsu dan Sarwendah kini terkuak tabir baru mengenai awal mula pemicu kerenggangan komunikasi di antara keduanya. Siapa sangka, beredarnya isu sensitif tersebut diduga bermula dari persoalan tiket konser. Usut punya usut, ketegangan ini disinyalir dipicu oleh pesan WhatsApp Sarwendah yang tak mendapat balasan dari Ruben Onsu. Saat itu, Sarwendah bermaksud meminta tambahan 1 tiket konser Blackpink di barisan atau row yang sama, usai Ruben sebelumnya telah berhasil memesankan 3 buah tiket. Alasan dibalik tak terbalasnya pesan tersebut disebut-sebut lantaran Ruben merasa sangat tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan 1 tiket tambahan di posisi yang persis sama, mengingat 3 tiket sebelumnya sudah terpesan. Sontak saja, buntut dari minimnya respons dan komunikasi mengenai tiket tersebut diduga menjadi bola liar yang berbuntut pada memanasnya isu pelelangan rumah ke publik. Jadi itu diawali dengan dialog di Oktober 2025 itu berkaitan dengan masalah tiket Blackpink, ya. Itu cerita tersendiri masalah Blackpinknya. Sekarang kita bicara masalah lelang. Nah, jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Ruben jawab, ya duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat di sini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah 1 di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah 1 tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan 1 di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket, kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben gitu loh. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah 1 tiket di row yang sama. Lebih lanjut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, turut membeberkan kronologi sebenarnya terkait polemik tiket konser Blackpink tersebut. Minola menjelaskan bahwa Ruben sejatinya telah menginfokan jadwal nonton konser di hari pertama usai berhasil mendapatkan tiket.
Namun, rencana nonton di hari pertama tersebut terpaksa dibatalkan oleh pihak Sarwenda. Alasan dibalik pembatalan itu lantaran anak-anak bertepatan dengan agenda mengikuti sebuah perlombaan. Tak tinggal diam, Ruben lantas mengupayakan kembali dengan memesan 4 tiket untuk pertunjukan di hari berikutnya, sesuai dengan permintaan Sarwenda sebelumnya, dan berada di barisan atau row yang sama. Langkah ini diambil Ruben demi memastikan sang buah hati tetap bisa menikmati konser yang diimpikan. Karena tidak bisa lagi diupayakan di tanggal 1 itu di row yang sama, dan sebenarnya Ruben sudah berkomunikasi dengan anak-anaknya bahwa akan mendapat jadwal nontonnya itu di tanggal 1 atau jadwal show yang pertama, nggak ada masalah. Tapi kemudian setelah ada row tadi itu, tempat duduk tadi itu, menurut Ruben ada omongan, oh nggak bisa tanggal 1, anak-anak ada latihan atau lomba. Berarti tanggal 1 tiket yang 3 itu tidak bisa direalisasikan karena anak-anak itu tidak bisa nonton di tanggal 1 karena ada lomba. Ya tidak mau tidak mau ya tiket pertama itu hangus, Ruben harus beli lagi tiket baru di tanggal 2. Karena beli tiket baru di tanggal berikutnya ya tentu dapatlah 31 jadi 4 tiket di row yang sama. Tak hanya soal tiket konser, Minola Sebayang juga membeberkan dinamika miskomunikasi yang kerap memicu percikan ketegangan antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Salah satu pemicunya bahkan terbilang sepele, yakni kebiasaan Ruben yang salah mengetik atau typo dengan menggunakan tanda seru dalam pesan singkatnya. Dari tangkapan layar obrolan yang diperlihatkan Minola, tampak Ruben sejatinya sudah melayangkan permohonan maaf atas kesalahpahaman tersebut. Namun alih-alih mereda atau Sarwenda memaafkan, percakapan justru melebar dan berujung pada tagihan kebutuhan bulanan anak-anak. Miskomunikasi kian tak terhindarkan saat Ruben mencoba meminta rincian pasti terkait biaya kebutuhan buah hati mereka. Niat untuk mendapatkan kejelasan angka tersebut justru kembali berbuah perdebatan sengit di antara keduanya. Memang kalau kita lihat dari dialog ini, dari Oktober tinggal 30 terus ke November, tanggal 1 menjelang keberangkatan nonton Blackpink itu, di sini ada satu dialog yang menunjukkan bahwa mereka suka miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi itu misalnya Ruben ini typo dalam menjawab chattingnya si S itu ada tanda seru. Itu menjadi bahan pembahasan. Kenapa ada tanda seru ini? Begitulah kira-kira. Sehingga akhirnya terjadi keributan dalam komunikasi itu, dan ini ya Ruben bilang ya udah nggak apa-apa ya. Nah dia minta maaf nih Ruben. Iya saya maaf. Ya ini saya maaf. Nggak lihat pakai kata seru. Jadi tanda seru, jadi Ruben bilang ya udah saya maaf deh, saya nggak lihat ada typo, ada tanda seru, ya maaf ya, karena kepencet kata seru. Ruben maaf terus, ya terus di pressure gitu, ya. Setelah Ruben minta maaf, balasannya bukan maafnya diterima, enggak, muncullah tagihan bulanan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya anak pokok 75, sarang burung 9,3, ya dogi 9,5 dan seterusnya. Jadi selalu komunikasinya diawali seperti itu gitu loh. Jadi ngomonginnya apa, tiba-tiba terjadi miskomunikasi yang muncul tagihan. Tak berhenti di situ, pihak Ruben Onsu juga akhirnya angkat bicara meluruskan desas-desus liar terkait dugaan rumah yang pernah ditempati Sarwenda bakal dilelang. Menurut penuturan pihak Ruben, narasi atau diksi kata lelang tersebut rupanya sudah kerap diutarakan oleh pihak Sarwenda sejak tahun 2025 silam. Pihak Ruben menilai lontaran tuduhan rumah dilelang yang terus dihembuskan ke publik itu diduga sengaja dilempar dengan maksud tertentu. Pihak Ruben bahkan menyayangkan wacana pelelangan tersebut kembali mencuat lantaran menilai perkataan itu disinyalir dialamatkan hanya untuk menyerang dan menjatuhkan mental seorang Ruben Onsu di tengah proses pertikaian yang ada. Bahwa sejak tahun 2025 itu isu lelang ini sudah sering disampaikan oleh Ruben oleh S kepada Ruben gitu loh misalnya.
Ini adalah polanya dia untuk selalu memberikan tekanan dan memojokkan Ruben. Pasti isunya adalah rumah mau dilelang gitu. Jadi ini bukan barang baru ya mengenai masalah rumah mau dilelang gitu. Dalam komunikasi yang bersifat tertutup dan internal pun ini sering sekali disuarakan oleh S kepada Ruben gitu. Dan kami juga sering mendengarnya dari kuasa hukumnya terkait dengan masalah lelang tersebut di ruang tertutup ya, yang pasti kami tahu kuasa hukumnya hanya meneruskan informasi yang dia dapat dari kliennya. Selanjutnya, seperti apa pula tanggapan pihak Ruben Onsu soal momen live Sarwendah dan Giorgio yang ramai diperbincangkan baru-baru ini? Benarkah selama tidak menyinggung pihak tertentu, hal itu dianggap Ruben bukan masalah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah konflik yang masih memanas dengan Ruben Onsu, baru-baru ini kebersamaan Sarwendah dengan sang kekasih Giorgio Antonio kembali menuai sorotan. Bagaimana tidak? Momen siaran live di konten eksklusif mereka memang menjadi ajang kemunculan perdana Sarwendah dan Giorgio Antonio setelah sempat menghilang dari riuk pikuk siaran langsung bersama. Pemandangan berbeda pun langsung menyedot perhatian di mana keduanya tak lagi berada di satu lokasi yang sama, melainkan siaran dari dua tempat yang terpisah. Kembalinya Sarwendah dan Gio dalam satu layar siaran live tersebut rupanya ditanggapi dingin oleh pihak Ruben Onsu, di mana pihak Ruben menegaskan bahwa selama keduanya tidak lagi menyentuh, mengusik, apalagi menyinggung ranah pribadi Ruben, hal itu bukanlah sebuah masalah besar. Ya nggak apa-apa kan, masa kita larang orang mau live gitu. Silakan saja gitu kan, dia juga perlu eksistensi, perlu pendapatan, perlu macam-macam. Jadi saya kira sih nggak ada masalah kalau memang dia ingin live lagi, misalnya ingin berjualan live lagi, ya silakan saja gitu. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan ya berjualan aja kan begitu. Nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben. Di sisi lain, di tengah pusaran polemik yang tak kunjung usai, terselip kerinduan mendalam seorang ayah. Minola Sebayang mengungkapkan bahwa keinginan terbesar Ruben Onsu saat ini sangatlah sederhana. Ia hanya ingin bertemu dengan sang buah hati dan kembali merajut memori indah bersama. Bahkan secara jujur, Minola membeberkan fakta memilukan bahwa hingga detik ini, Ruben diakui belum juga bisa bertemu dengan kedua putri cantiknya, Thalia dan si kecil Tania. Hal tersebut kian diperkuat dari tidak adanya satupun unggahan momen pertemuan di media sosial pihak Ruben. Ruben hanya ingin punya waktu berkumpul bersama dengan anaknya karena dia juga ingin membangun memori, membangun kenangan, hadir di setiap pertumbuhan anaknya sampai anaknya dewasa. Kan nggak berat sebenarnya keinginan Ruben itu, sangat sederhana. Tapi kenapa kok jadi sesuatu yang rumit gitu loh? Saya sampaikan sampai hari ini tanggal 28 Juli 2026, Ruben masih belum lagi punya waktu untuk berkumpul, bertemu sama anaknya yang kami ketahui. Dan seperti yang kita lihat juga kalau memang misalnya Ruben udah ketemu lagi dengan anaknya, pasti momentum bahagia itu pasti akan di-share oleh Ruben. Kalau Ruben tidak ingin men-share kebahagiaan itu, saya rasa pasti pihak sebelah akan men-share untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik yang sudah memberikan anak-anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi ketika dua belah pihak ini tidak men-share apapun, berarti artinya belum ada. Selanjutnya, seperti apa pula masalah gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah juga menjadi perhatian publik termasuk peraktisi hukum Agustinus Nahak. Dan bagaimana pula Agustinus Nahak juga memberikan pendapat perihal Sarwendah yang mengklaim bahwa dirinya sosok yang mandiri dan bisa membiayai anak sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Pemirsa, intens investigasi. Sorotan publik terhadap perselisihan Ruben Onsu dan Sarwenda kini kian meluas, terutama mengenai gugatan hak asuh anak. Isu ini pun menuai tanggapan serius dari praktisi hukum kondang, Agustinus Nahak. Menurut Agustinus Nahak, terlepas dari dinamika konflik kedua orang tuanya, setiap anak memiliki hak konstitusional dan emosional mendasar untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua kandung mereka, baik dari sosok ibu maupun sang ayah. Perkara Ruben Sarwenda terkait dengan gugatan Ruben untuk masalah hak asuh anak, ini saya berbicara dari sisi praktisi. Jadi saya perlu jelaskan bahwa perma nomor 1 jelas bahwa gugatan perdata itu harus dilewati dengan tahapan mediasi. Mediasi itu nanti akan ada mediator, di mana kedua belah pihak, ya, apa sih permintaan daripada si penggugat nih, dan apa sih jawaban daripada si tergugat. Apakah ada disepakati atau tidak? Kalau misalnya tidak disepakati, kemungkinan besar mediasi akan tidak lanjut ke mediasi kedua. Tapi kedua pun deadlock, ya masuk ke pokok perkara. Maka Ruben kan menginginkan hak asuh anak yang sebelumnya jatuh kepada ibunya, itu kan dicabut, tentunya dengan alasan-alasan yang masuk akal juga, ya kan? Dan menurut saya, Ruben sebagai seorang ayah itu punya kewajiban juga sebenarnya, karena anak masih di bawah umur, tentunya memang masih butuh kasih sayang sebagai seorang ibu. Tapi Ruben melihat mungkin saja karena selama diasuh oleh ibunya, ada hal-hal yang menurut Ruben itu adalah tidak wajar, ya, sehingga Ruben berkeinginan, saya sebagai ayahnya, saya mau menjadi pengasuh, pemilik hak asuh. Karena pemilik hak asuh bukan berarti segala sesuatunya milik dia, karena ini kan namanya anak. Ada ibu, ada bapak. Hak asuh itu hanya hak untuk mengasuh, bukan berarti hak untuk menghalangi si bapaknya datang bertemu, hak untuk tidak memfasilitasi anak. Kalau sampai tidak difasilitasi anak ini, kita sebagai ayah bisa dituntut terkait dengan penelantaran. Saya dengar bahwa Ruben selalu memberikan hak anak itu, ya, hak fasilitas dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu paling benar. Tetapi dalam hukum atau konstitusi kita, bahwa ketika pemegang hak asuh itu dilihat bahwa ada hal-hal yang tidak wajar, karena mungkin jam istirahat anak atau jam anaknya terganggu karena anak tersebut ikut di dalam suatu media publik dan lain sebagainya, ada seorang asing yang datang ke rumah, tinggal di rumah, yang menurut Ruben mungkin itu juga menjadi salah satu alasan bahwa rumah ini kan milik bersama. Anak saya adalah anak kamu, yang mana jangan sampai kedekatan orang asing ini menimbulkan Ruben sebagai seorang ayah, malah dilupakan anak-anaknya karena kedekatan dia dengan orang asing yang ada di rumah tersebut. Saran saya, sebaiknya anak ini diasuh bersama saja. Toh kalau memang hak asuh ini jatuh kepada Ruben, ya jangan juga menghalangi ibunya datang untuk menjemput anaknya. Yang saya dengar bahwa Ruben justru kesusahan untuk bertemu dengan anak-anaknya, itu sebenarnya nggak boleh. Karena hak asuh bukan berarti menghalangi ayahnya untuk datang, bertemu, ajak jalan-jalan, bercengkrama dengan anaknya. Karena itu kan hanya mengasuh, hak yang diberikan oleh pengadilan, kan anak masih di bawah umur. Tentunya dia butuh kasih sayang seorang ibu, dan tentunya juga dia juga butuh kasih sayang sebagai seorang ayah. Dan ayah walaupun bukan penerima hak asuh, dia tetap harus memberikan nafkah, termasuk fasilitas, uang sekolah, ya, untuk anak ini, mungkin biaya hidupnya, bahkan memberikan dia masa depan. Karena anak ini akan tetap mendapatkan waris, ya, sampai kapanpun. Kalau anak ini besar, bahkan nanti ke depan, hak waris tetap dia dapat, hak fasilitas dia tetap dapat, hak nafkah dia tetap dapat, sampai dia nanti dewasa nanti. Tak hanya itu, Agustinus Nahak juga turut memberikan pandangannya terkait klaim Sarwenda yang menyatakan sanggup membiayai kebutuhan tumbuh kembang anak-anak secara mandiri. Menurutnya, meski secara finansial seorang ibu mampu, peran dan kewajiban nafkah dari ayah tetap memiliki porsi hukum, serta nilai moral yang tak bisa diabaikan begitu saja demi masa depan sang buah hati. Kalau menurut saya ini bukan soal masalah Sarwenda atau tidak uang punya. Ini adalah perintah undang-undang. Ini perintah undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Bahwa seorang ayah dan ibu itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah, fasilitas, bahkan biaya pendidikan, biaya hidup, ya. Bukan berarti karena salah satu pihaknya itu memiliki biaya, lalu satu pihaknya udahlah kau nggak usah biaya, tidak bisa. Ini perintah undang-undang.
Walaupun Sarwenda mampu secara ekonomi, tetapi sebagai Ruben, sebagai seorang ayah, dia tidak boleh melalaikan kewajibannya. Karena justru itu kalau Ruben tidak menjalankan, dia bisa kena juga penelantaran anak. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Anak itu tumbuh kembang itu tanggung jawab bersama. Walaupun secara hukum, hubungan suami istri itu sudah tidak ada. Tetapi hubungan mereka saat ini adalah berfokus kepada masa depan anak. Nah kalau bicara masa depan anak, berarti kedua belah pihak punya tanggung jawab dong. Bukan hanya Sarwenda, bukan hanya Ruben. Makanya saran saya, anak ini lebih baik kedua belah pihak merawat untuk supaya dibagi waktunya. Kalau Sarwenda menutup akses kepada Ruben untuk bertemu anaknya, pengadilan lewat majelis hakim sebaiknya hak asuh daripada Sarwenda diputus dan diberikan hak asuh kepada Ruben dengan mengatur bahwa ibunya kapan saja datang untuk bertemu bercengkrama dengan anak. Dan jangan salah, seorang ibu pun bukan berarti dia tidak mengasuh atau dia mengasuh lalu biayanya semua dari si mantan suami, tidak juga. Dua-duanya punya tanggung jawab yang sama. Mungkin dari hasil kasih sayang, mungkin dari biaya pendidikan, biaya sekolah, bahkan untuk tumbuh kembang anak, itu adalah tanggung jawab keduanya. Maka jangan orang lain ikut campur dalam urusan anak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.